Halo semuanya, sawadee-krap, selamat datang kembali di segmen analisa dan kita perbaharui ya informasi terkini terkait dengan perkembangan kasus Teng Monida. Oke, di video kali ini kita akan bahas adalah keterangan terbaru dari Mr. Genius atau Mr. Ruang Ratanapong yang merupakan salah satu dari sedikit orang dan juga tokoh di Thailand yang vokal dan juga yakin bahwa Teng Monida bukanlah korban dari kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan, tapi ada beberapa indikasi menurut Mr. Genius adalah korban dari pembunuhan. Nah, kemarin Mr. Ratanapong itu mengatakan di sejumlah media massa bahwa dirinya baru aja ditelepon oleh seorang petinggi kepolisian dan mengingatkan dirinya. Kita juga bisa paham lah, kita kan tinggal di ASEAN countries ya, kita masih menjunjung tinggi nilai ketimuran. Jadi maksudnya mengingatkan itu agak sedikit punya makna tersendiri. Mengingatkan ya jatuhnya apakah keancaman? Apakah jangan-jangan si petinggi kepolisian di Thailand ini adalah seseorang yang juga diduga kaitannya ada hubungan dengan Mr. VIP, very important person ya. Jadi VIP adalah istilah yang digunakan di Thailand untuk memberikan indikasi bahwa Teng Monida saat itu ada dugaan bertemu dengan orang penting di Thailand dan dugaannya adalah untuk menjadi escort tanpa hubungan yang seperti itu. So, that's the interesting part dari kasus ini. Nah, kemarin kenapa kok Mr. Genius itu diancam ya, dalam tanda kutip, diingatkan, katanya begitu. Karena ini akibat dari pemaparan independen yang dilakukan dirinya dengan sejumlah tim pada 20 April 2022 lalu. Kalau pemaparan secara resmi itu dilakukan oleh penyidik Notaburi di tanggal 26 April, sedangkan dia seminggu sebelumnya di tanggal 20 itu melakukan pemaparan dan gara-gara ini juga pemaparan dari penyidik Notaburi awalnya itu tanggal 15 tapi diundur, kalau nggak salah 15 ya, kalau salah tolong mohon maaf, tapi yang pasti diundur sampai tanggal 26 sekitar semingguan gara-gara menunggu pemaparan ini dan harus ditunggu juga keterangan ahli dari seseorang yang untuk menganalisa mengenai video sama CCTV di mana detik-detik Teng Monida terjatuh seperti itu. Nah, alasannya teman-teman gara-gara pemaparan itu dinilainya adalah orang yang memberikan peringatan tanda kutip ini itu mengatakan bahwa gara-gara statement dan perilaku kamu di media massa ini membuat kepolisian di Thailand tuh merasa direndahkan dan tersinggung. Sebenarnya bukan cuma kepolisian ya, ada dua lembaga lainnya, misalnya rumah sakit kepolisian dan juga rumah sakit forensik di Thailand juga kemarin sudah melakukan klaimnya untuk menuntut si Mr. Genius ini karena dinilai sudah memberikan penyebaran berita bohong dan juga ngebuat institusi mereka kehilangan nama baik di Thailand. Oke, kemudian 9 Mei nanti Mr. Genius sudah mengatakan begini, akan saya bongkar proses bagaimana mereka manipulasi pembuatan bukti-bukti yang terlihat ilmiah tapi salah besar. Jadi 9 Mei, sekarang itu aku buat video tanggal 7 Mei. 2 hari lagi itu akan disampaikan sama seperti pemaparan di tanggal 20 April lalu. Bagaimana menurut Mr. Ruang Ratanapong ini bahwa penyidik Notaburi meng-create bukti-bukti yang salah, keliru, hanya untuk terlihatnya ilmiah, tapi itu adalah salah besar. Aku juga penasaran sih, pasti menurut aku yang pasti bakal segera dilakukan poin utamanya adalah mengenai luka 30 cm tersebut. Kita tahu bahwa itu adalah bukan data primer ya, tapi adalah data sekunder yang artinya juga ada banyak possibility. Tapi walaupun itu data sekunder, tapi kalau hubungannya nggak terlalu make sense banget, ya bisa juga menjadi kritisi lah. Karena walaupun itu data sekunder kan juga bisa termasuk salah satu alat bukti ya teman-teman ya. Bukan barang bukti tapi alat bukti. Itu adalah petunjuk yang bisa mengarah ke jadi alat bukti. Karena untuk menentukan suatu kasus itu dibutuhkan alat bukti yang terdiri dari barang bukti juga bisa seperti itu. Nah, kemudian berikutnya poin yang akan disampaikan adalah bahwa Mr. Ruang Ratanapong mengklaim ada bukti dalam proses autopsi yang direkayasa. Kenapa kok Mr. Ratanapong mengatakan hal seperti ini? Ini bukan tanpa alasan ya, bahwa di otopsi pertama itu dinyatakan ada 11 luka di tubuh Teng Monida. Otopsi kedua kemudian bertambah menjadi 22 luka di Teng Monida. Dan di 26 April kemarin pemaparan dikatakan ada 26 luka-luka di Teng Monida, ada tambahan 4 lagi. Kenapa kok terus bertambah lukanya Teng Monida? Apakah ini sengaja ada rekayasa pada saat proses otopsi agar memudahkan penjelasan kalau terkena baling-baling? Karena kalau terkena baling-baling, dengan penjelasan dari penyidik Notaburi di pemaparan di 26 April lalu,
bahwa Tengmo terhisap ke dalam baling-baling, kemudian terputar-putar, makanya banyak baling-baling yang melukai paha-pahanya Tengmonida. Tapi kan seperti aku jelaskan di video sebelumnya ya, bahwa ada luka 30 cm, bagaimana mungkin kalau memang itu terhisap, masa yang ada 30 cm lurus seperti itu? Penjelasan dari Dr. Pontip adalah kalau itu karena baling-baling, harusnya di ujung-ujung and the edge of the wound gitu, itu ada kayak apa itu namanya, luka-luka memar-memar biru-biru, karena baling-baling tersebut kan tidak benda yang tajam ya, menjadi tajam karena dengan kecepatannya. Ngomongin kecepatannya adalah 9 knot atau hampir 16 km per jam, dan itu juga sebenarnya bukan termasuk kategori yang ya nggak tahu ya apakah itu rendah. 16 km per jam menurut aku termasuk cepat lah, dan bisa menghancurkan, gak nyampe di pinggiran luar tapi sampai ke dalam tulang, bisa seperti itu. Oke, terus apalagi disampaikan berita kemarin? Oke, poin berikutnya adalah mengenai perbedaan keterangan saksi. Ini adalah saksi kelima orang tersebut ya teman-teman ya, karena awalnya mengklaim A, tapi kok di beberapa hari kemudian mengklaimnya B. Kenapa merubah keterangan? Ini sebenarnya agak mirip dengan banyak kasus lah, misal di Subang juga kan ya, ada dugaan bahwa satu saksi itu mengatakan A, B, C, dan D, tapi kemudian nggak mau tanda tangan BAP, dugaannya seperti itu. Tiba-tiba dirubah keterangannya menjadi C, E, F, G. Itu juga bukan hal yang aneh dalam kasus seperti ini. Itu juga terjadi hampir di banyak kasus perubahan keterangan dari saksi yang sama. Nah, dugaannya adalah ini salah satu hal, mungkin ada seseorang di luar sana yang menasehati, karena kan keterangan saksi ini akan ditulis dalam BAP, berita acara pemeriksaan, itu verbatim. Apa yang dikatakan saksi itu akan ditulis satu persatu oleh penyidik, dan nanti setelah selesai itu akan dibacakan ulang apakah setuju atau tidak. Kalau setuju, saksi tersebut akan ditandatangani, dan BAP tersebut juga merupakan bagian alat bukti nanti yang akan dipakai dalam persidangan. Kalau memang kontennya kuat ya, memang ada perdebatan kalau dalam dunia hukum, nggak bisa yes BAP itu nggak bisa dijadikan alat bukti gitu. Ya tergantung kontennya ya, nggak ngelihat tentang jenisnya apa, tapi konten dari apa yang dikatakan di BAP tersebut. Kalau make sense ya bisa menjadi petunjuk begitu. Itu memang ada perdebatan mengenai itu juga, dan itu tergantung dari pengacara yang masing-masing, dan setiap saksi kan sudah punya pengacara, jadi nggak akan gampang untuk membuat para saksi begitu aja ya. Kemudian ada postingan dari Facebooknya Kunte, seorang pengacara dan juga politisi di Thailand, pada saat dia ini mendengar tentang statement dari Mr. Ruang Ratanapong atau Jenius ya, yang mengatakan dia baru jadi telepon oleh seorang petinggi kepolisian di Thailand. Dia mengatakan begini dalam dukungannya adalah jangan dengarkan orang yang mengancam, Tuhan bersama kita. Intinya ini adalah mensupport, karena memang Kunte dan juga Mr. Ruang Ratanapong adalah dua orang yang sangat vokal menurut aku di hari-hari terakhir ini. Gimana dengan Dr. Pontip? Aku melihat Dr. Pontip kecenderungannya sekarang kayaknya agak sedikit tidak banyak berbicara lagi ya, karena ya kita paham sih, karena kan Dr. Pontip itu kapasitasnya adalah sebagai seorang dokter forensik, jadi lebih ke data-data ilmiah. Jadi ya mau dipakai secara utuh data-data ilmiah atau enggak, itu adalah hak dari tim penyidik ya. Tapi Dr. Pontip juga terus memberikan supportnya melalui ya keterangan-keterangan yang aku lihat dari awal sampai sekarang banyak yang bertolak belakang dengan penyidik non-taburi. Dan penyidik non-taburi juga sepertinya termasuk yang punya keengganan ya, segan dengan Dr. Pontip. Kenapa bisa dikatakan seperti ini? Mr. Jenius itu sudah dituntut sama kepolisian non-taburi. Kunte juga sudah mendapatkan tuntutan dari Gatik. Tapi kalau untuk Dr. Pontip ini belum ada tuntutan yang mengarah ke dia. Nah, ini kan hanya perang statement aja di media massa. Karena aku masih mencium aroma Dr. Pontip termasuk orang yang sangat dihormati di Thailand, karena kan beliau juga mendapatkan gelar dari kerajaan di Thailand, dan ya itu adalah poin yang secara ya background kalian harus tahu kenapa kok banyak yang begitu hormat dengan Dr. Pontip di Thailand. Nah, kemudian ada keterangan terbaru lagi dari Dr. Tawachai Kancanarin, seorang ahli bedah di Thailand ya, tegaskan bahwa ini yang sudah aku bahas kemarin, tapi beliau kembali memberikan keterangan lagi mengenai hitung-hitungan panjang dan dalam luka. Saya bisa konfirmasi sesuai logika itu tidak cocok dengan luka karena baling-baling. Jadi dicocok nih berapa dalamnya, berapa panjang baling-balingnya yang sudah didapatkan data-datanya. Kok bisa luka sepanjang
30 cm dalam 4,5 cm dikatakan adalah karena baling-baling gitu. Terus juga kenapa kok bisa tiba-tiba ada penambahan luka di keterangan pemaparan terakhir? Apakah itu sengaja dibuat luka, penyocokan? Yang ini juga linear dengan keterangan dari Mr. Genius atau Ruang Ratanapong. Itu yang sangat katanya membuat dia sangat tidak masuk akal. Nah, berita yang berikutnya lagi adalah ini tentang seseorang yang pertama kali menemukan tubuh dari Teng Monida pada saat tenggelam di Sungai Chao Phraya 38 jam setelah 24 Februari itu kan baru ditemukan. Ternyata yang menemukan pertama kali adalah Mr. Sompong Suntornponwati, 65 tahun, seorang Managing Director of the company Bangkok Royal Co Ltd. Jadi beliau ini adalah kenapa kok ini menjadi perdebatan di masyarakat Thailand, Anjas? Ini adalah gara-garanya pada saat kan yang melakukan pencarian search and rescue itu kan ada banyak orang ya, baik dari tim SAR yang official ataupun bahkan selebriti ataupun juga mantan suami Teng Monida juga bergabung dalam tim search and rescue. 38 jam setelahnya baru ditemukan. Tapi kok herannya adalah bagaimana mungkin si Mr. Sompong ini baru bergabung nggak nyampe 1 jam, beberapa jam lah dia gabungnya telat, tapi kok tiba-tiba langsung bisa menemukan tubuh Teng Monida. Ini menjadi pertanyaan masyarakat, apakah sekedar kebetulan, apakah dia sebegitu jagonya dalam search and rescue, tapi dia menyatakan sejumlah keterangan di media massa yang kadang itu berubah-berubah. Salah satunya begini, kenapa kok dia itu bisa menemukan dengan lebih cepat dibandingkan tim SAR yang profesional? Dia mengatakan bahwa sebelumnya dia tuh meditasi dulu katanya, mendapatkan wangsit, dan setelah itu dia menuju ke lokasi. Nah, ini aku sih agak sulit ya kalau sudah membahas mengenai kepercayaan, dan ada dugaan ya begitulah, ada dugaan bahwa dia mengetahui atau terlibat, atau karena apakah sebuah kebetulan ataukah memang ya itu ada hal yang aneh gitu. Ya itu yang masih menjadi perdebatan di masyarakat saat ini. Tapi kalau menurut kalian, apakah kalian percaya dia adalah mendapatkan wangsit dari meditasinya? Karena tim SAR kan 38 jam tuh cari kemana-mana nggak ketemu gitu, tiba-tiba dia gabung baru ketemu. Itu pun juga kan ditemukannya ya nggak jauh dari lokasi tempat dia tenggelam juga, hanya sekitar beberapa kilometer aja. Oke, interesting facts. Kita akan update nanti, aku akan coba cek lagi berita-berita terkini terkait dengan perkembangan kasus Teng Monida di hari-hari terakhir. Karena kalau sudah sampai di putusan kejaksaan, agak sulit ya untuk berubah lagi, kecuali dari pemerintah Thailand yang mengambil alih, bisa dialihkan ke DSI, baru ini akan menjadi sebuah hal yang luar biasa banyak dobrakan ya. Thank you very much for watching this video. Tinggalkan komen kalian dan juga like, serta follow Instagramku di Anjas di Thailand, dan juga subscribe channel YouTube ini. Kamu pun kerap semuanya. Bye-bye.